Perkenalkan, nama saya Cip Iqmal sebagai pembaca materi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Hamzah Pauji. Saya mahasiswa jurusan Teknik Sipil kelas A angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Ahmad Rusada dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil angkatan 2020. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Insanur Rahmat dari Teknik Sipil A. Di sini saya sebagai moderator kedua. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil survei untuk analisis simpang bersinyal. Transportasi secara umum dan lalu lintas pada khususnya adalah merupakan fenomena yang terlihat sehari-hari dalam kehidupan manusia. Semakin tinggi tingkat mobilitas warga suatu kota, akan semakin tinggi juga tingkat perjalanannya. Jika peningkatan perjalanan ini tidak diikuti dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka akan terjadi suatu ketidakseimbangan antara demand dan supply yang akhirnya akan menimbulkan suatu ketidaklancaran dalam mobilitas, yaitu berupa kemacetan. Kemacetan lalu lintas di suatu kota atau tempat sekarang ini bukan merupakan hal yang asing lagi yang dapat terjadi di suatu ruas ataupun persimpangan jalan. Kemacetan timbul karena adanya konflik pergerakan antara kendaraan yang datang tiap arah kaki simpangnya. Dan untuk mengurangi konflik ini banyak dilakukan pengendalian untuk mengoptimalkan persimpangan dengan menggunakan apil. Simpul jalan raya yang terbentuk dari beberapa pendekat, di mana arus kendaraan dari berbagai pendekat tersebut bertemu dan memancar meninggalkan simpang. Simpang bersinyal adalah simpang yang dikendalikan oleh sinyal lalu lintas. Sinyal lalu lintas adalah semua peralatan pengatur lalu lintas yang menggunakan tenaga listrik, rambu dan marka jalan untuk mengarahkan atau memperingatkan pengemudi kendaraan bermotor, pengendara sepeda, atau pejalan kaki. Oglesby dan Hick pada tahun 1982. Tujuan dari adanya simpang yang pertama yaitu untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang berasal dari titik konflik. Yang kedua, untuk menjaga kapasitas dari persimpangan agar dalam operasinya dapat dicapai pemanfaatan persimpangan yang sesuai dengan rencana. Sesuai pada gambar di atas, berikut merupakan gambaran dari persimpangan hajat atau yang sering disebut persimpangan Asmaul Husna. Jenis-jenis pengendalian simpang. Yang pertama ada yield sign and stop sign. Yang kedua ada kanalisasi, yaitu pengaturan persimpangan dengan kanalisasi terutama untuk memisahkan lajur lalu lintas, menerus dan lajur belok. Yang ketiga ada bundaran. Tujuan perancangan bundaran adalah menjamin keselamatan dari lalu lintas antara lalu lintas yang saling berpotongan dengan tundaan minimum yang dipengaruhi oleh gap antara kendaraan. Berikut merupakan skema AutoCAD dari persimpangan hajat atau yang sering disebut simpang Asmaul Husna Tasikmalaya. Memiliki 4 lajur simpang sesuai pada gambar. Survei yang kami lakukan yaitu pada tanggal 11 Juli 2021 yang dilaksanakan pada jam-jam sibuk, yaitu pada siang hari pada pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat dan pada sore hari pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat dengan kondisi cuaca cerah. Gambar di atas merupakan simpang hajat atau Asmaul Husna jika dilihat dari Google Maps. Klasifikasi prasarana jalan simpang hajat atau simpang Asmaul Husna termasuk ke dalam kategori jalan arteri yang melayani semua jenis kendaraan dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan yang masuk tidak dibatasi. Jalan ini juga banyak dilewati mobil angkutan niaga dan angkutan umum yang menuju ke beberapa daerah kota dan kabupaten lain, baik dari arah kota Tasikmalaya maupun kota lain yang melintasi wilayah kota Tasikmalaya. Jalan ini juga banyak dilewati mobil pribadi yang menuju ke pusat pemerintah daerah kota Tasikmalaya dan menuju ke pusat kota. Persimpangan Asmaul Husna di Jalan Hajat memiliki 4 kaki simpang. Kaki utaranya Jalan Kiai Haji Mustofa dari arah Padayungan, kaki timurnya Jalan Tentara Pelajar dari arah kota Tasikmalaya, kaki selatannya Jalan Padayungan dari arah Jalan Kiai Haji Mustofa. Saya Deden Ahmad Rusada akan melanjutkan presentasi yang ketiga. Seperti yang terlihat pada gambar,
di mana gambar 1 merupakan arah jalan Hajat Mustofa, kemudian arah jalan Negarawangi, kemudian yang ketiga arah jalan Tentara Pelajar, yang keempat masih arah jalan Tentara Pelajar. Nah, prasarana jalan persimpangan Asmaul Husna harus mendapat perhatian yang lebih baik karena desain geometris jalan yang sudah sangat cukup baik ya. Lebar jalan dianggap sudah efektif untuk menampung volume lalu lintas yang melewati persimpangan jalan Asmaul Husna. Namun pada kaki simpang di jalan Hajat lebarnya kurang efektif guys, karena di sepanjang jalan digunakan untuk lahan parkir dengan bentuk sudut 90 derajat. Kondisi di jalan persimpangan Asmaul Husna itu sudah cukup baik dengan jenis konstruksi jalan perkerasan, aspal, dan beton. Di dekat traffic light sebelah utara sepanjang 40 meter, permukaan jalan rata dengan lapisan jalan aspal hot mix itu sudah sangat cukup baik sekali guys. Pada persimpangan Asmaul Husna terdapat trotoar selebar 3-4 meter di semua kaki simpang. Kemudian di persimpangan Asmaul Husna ini drainase terletak di bawah trotoar. Tikungan atau belokan di simpang ini telah didesain dengan baik, memiliki radius putar yang cukup kendaraan besar. Jadi itu radius putarnya itu untuk truk masuk lah. Gerakan belok kiri pada saat lampu merah, left turn on red atau LTOR ya, disebut itu. Diizinkan karena ruas jalan pada kaki simpang memiliki lebar approach yang cukup sehingga dapat langsung melintasi antrian pada kendaraan yang lurus. Itu sudah sangat cukup baik menurut saya. Nah, jalan di persimpangan ini merupakan stop line pada mulut simpang dan marka panah pada belok kiri serta marka lajur pada kaki simpang. Pada semua kaki simpang ditemukan fasilitas penyeberangan atau zebra cross pada mulut simpang. Itu sangat cukup baik untuk mempermudah orang-orang menyeberang. Penerangan jalan di simpang sudah cukup baik. Pada setiap pulau lalu lintas sudah dipasang lampu, dan pada setiap kaki simpang juga dipasang lampu dengan jarak antara lampu 40 meter. Nah, itu sangat sangat meminimalisir lah terjadinya kecelakaan dikarenakan tidak terlihat kendaraan yang lain lah. Iya, itu seperti itu. Kemudian dilengkapi dengan lampu yang dipasang pada pohon, semakin estetik lah. Selain menambah penerangan, lampu pada pohon ini juga mampu berpindah simpang. Jadi pengendalian di persimpangan Asmaul Husna menggunakan alat berisi isyarat lalu lintas apil, kondisi lampu lalu lintas keadaan baik dan berfungsi sangat efektif lah mungkin. Oke. Perhitungan waktu alat memberi isyarat lalu lintas. Arus jenuh. Tingkat maksimum pada suatu kaki persimpangan jika lampu pengatur terus-menerus menyala hijau, maka S sama dengan 600 WE dalam kurung SMP per jam. WE sama dengan lebar efektif kaki persimpangan dalam kurung M. Faktor-faktor koreksi arus jenuh yaitu faktor ukuran kota dalam kurung CS, faktor gesekan samping dalam kurung SF, faktor kelandaian dalam kurung G, faktor kendaraan parkir dalam kurung P,
faktor kendaraan belok kanan dalam kurung RT, faktor kendaraan belok kiri dalam kurung LT. Selanjutnya, pengumpulan data lalu lintas bisa dilihat di slide berikut. Untuk yang selanjutnya adalah waktu antar hijau atau WHA. Periode waktu antar hijau adalah suatu periode waktu antara berakhirnya waktu hijau pada suatu tahap atau fase pada satu kaki simpang sampai dengan lampu atau tahap fase selanjutnya pada kaki simpang yang lain menyala hijau. Artinya, waktu antara berakhirnya satu fase hijau di suatu simpang sampai waktu menyalanya waktu hijau di simpang yang lainnya. Menurut MKJI 1997, WHA sama dengan sigma atau sigma kuning amber tambah merah semua. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti hasil survei yang dilakukan kelompok 5 pada Jalan HZ atau persimpangan Asmaul Husna, di mana untuk mencari perhitungan waktu siklus dan perhitungan waktu hijau diawali dengan menghitung L-nya terlebih dahulu atau waktu yang hilang. Waktu hilang sendiri di mana total waktu siklus yang tidak digunakan secara efektif dan oleh gerakan kendaraan. Waktu saat semua merah atau all red dengan ditambah hilangnya waktu pada permulaan dan akhir periode hijau yang diasumsikan selama 2 detik. Untuk rumus dari waktu hilang sendiri di mana L sama dengan N dikali L kecil ditambah R. N-nya sendiri adalah jumlah fase dikali waktu hilang ditambah dengan merah semua atau all red. Atau dengan rumus lain di mana L sama dengan sigma WHA dikurangi 1 dengan berdasarkan dari pedoman MKJI. WHA sendiri adalah waktu antar hijau atau intergreen, di mana periode waktu antara berakhirnya waktu hijau pada suatu tahap atau fase pada satu kaki simpang dan sampai dengan lampu fase berikutnya pada kaki simpang yang lain yang menyala hijau. WA sendiri, rumus dari WA sendiri adalah sigma saat lampu berwarna kuning atau istilahnya disebut amber ditambah dengan merah semua atau all red. Perhitungan dari waktu hilang atau L di mana sama dengan N dikali L kecil ditambah R. N yang akan adalah tadi jumlah fase. Pada simpang HZ sendiri adanya 2 fase, di mana fase pertama dari arah HZ menuju Padayungan saat lampu apil tersebut berwarna hijau, dan fase kedua adalah dari Jalan Padayungan menuju Jalan Tentara Pelajar. Maka didapati hasil dari L adalah 2 ditambah dengan waktu hilang yang telah diasumsikan selama 2 detik ditambah dengan oret sesuai dengan standar dari MKJI adalah 3 detik. Maka perhitungan dari waktu hilang adalah adanya 2 fase dikali dengan 2 detik dengan asumsi sama dengan 4 ditambah dengan oret dengan 3 detik, maka total semua adalah 7. Selanjutnya adalah perhitungan di volume dan arus jenuh pada masing-masing kaki di Jalan Simpang Bundaran HZ.
volume dan arus sendiri di mana terdapatnya tabel, yang masing-masing tabel ini adalah membedakan jumlah kendaraan dari masing-masing simpang, di mana dibedakan dengan sesuai arah, dari arah utara, dari arah selatan, timur, dan barat. Ki dengan satuan mobil penumpang. Hasil dari volume dan arus jenuh sendiri adalah hasil data primer yang dilakukan survei secara langsung pada hari Minggu, di mana hasil ini adalah total dari tabel pengumpulan data, di mana tabel pengumpulan data sendiri adalah rincian di mana perbedaan jenis kendaraan dibedakan dari jenis kendaraan tersebut. Maka tabel Q sendiri adalah total keseluruhan dari kendaraan yang melintas pada kaki simpang tersebut, di mana arah utara total kendaraannya adalah 324, arah selatan 380, arah timur 415, dan arah barat 233. Pada data tabel selanjutnya adalah adanya S. S sendiri adalah konversi satuan mobil penumpang atau SMP, di mana kendaraan dibagi oleh simpang yang memiliki pendekatan dengan tipe simpang yang memiliki pendekatan adanya apil atau tanpa apil. Pada simpang yang memiliki apil terbagi dua, di mana adanya jalan yang terlindung dan terlawan. Maksud dari terlindung dan terlawan sendiri di mana saat perempatan adanya, contoh dari perempatan arah timur, di mana kendaraan dari arah timur tidak bisa langsung melintasi arah barat, maka kendaraan tersebut harus berhenti harus mengikuti sesuai aturan apil, di mana berdasarkan dari lampunya antara warna merah, kuning, hijau, berbeda dengan kendaraan yang langsung berbelok dari arah kiri jalan, maka itu disebut terlindung. Dan dari arah berlawanan, contoh dari jalan Parayungan menuju arah Tantara, di mana arah tersebut menjadi terlawan karena adanya kendaraan dari arah Hajat yang menuju Parayungan. Nah, hasil dari S itulah di mana Q atau kendaraan yang dibedakan dengan jenisnya dibagi dengan pendekatan tersebut, maka didapatilah hasil S. Nah, S ini adalah total dari hasil pembagian pendekatan adanya apil atau tanpa apil tersebut, maka didapati S adalah 527, untuk arah utara, arah selatan 520, arah timur 610, dan arah baratnya 354. Nah, dari perhitungan Q dan S didapati hasil Y. Y ini istilahnya adalah untuk waktu yellow atau waktu kuning. Y sendiri didapatkan dari Q dibagi dengan S. Maka untuk arah utara 324 dibagi 527, hasilnya adalah 0,61. Terdapatlah hasil Usemax. Dan Y utara selatan maksimum dan Y timur barat maksimum. Hasilnya adalah 0,73 untuk utara selatan dan 0,68 untuk arah timur barat. Totalnya didapati hasil total dari Y utara selatan dan Y timur barat adalah 1,41 untuk Y total keseluruhan. Dilanjutkan oleh perhitungan waktu siklus, di mana perhitungan waktu siklus atau CO dengan rumusnya adalah 1,5 dikali L waktu hilang ditambah dengan 5 dibagi 1 dikurangi sigma Y yellow yang tadi pada volume dan arus jenuh. Nah, didapati pada keterangan di mana Y max-nya itu adalah 1,41 ditambah L-nya 7 sesuai perhitungan, maka perhitungan untuk waktu siklus didapati 38 detik. Maka
apel yang bekerja pada simpang tersebut adalah 38 detik yang terbagi oleh waktu hijau, amber, all red. Untuk perhitungan waktu hijaunya, di mana hijau utara selatan sama dengan yellow utara selatan dibagi dengan IFR atau Y max dikali dengan CO, perhitungan waktu siklus dikurangi L atau waktu yang hilang. Didapati hijau utara selatannya adalah 16 detik dan hijau timur baratnya adalah 15 detik, di mana memasukkan data dari yellow utara selatan maksimumnya 0,73 dibagi dengan yellow maksimum 1,41 dikali dengan CO waktu siklus yang dikurangi oleh L. L sendiri adalah waktu yang hilang. Maka hasilnya untuk hijau utara selatan adalah 16 detik dan hijau timur barat adalah 15 detik. Maka dari situ dapat digambarkan diagram fasenya, di mana fase 1 utara selatannya adalah sesuai pada gambar, di mana hijaunya 16 detik, ambernya adalah 4 detik, dan all rednya adalah 3 detik, dan waktu pada apel itu berwarna merah adalah 15 detik, hingga total waktu siklusnya adalah 38 detik. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa diberi keberkahan dan menjadi nilai ibadah, karena proses kita belajar untuk menjadi insan yang lebih bermanfaat bagi sesama. Amin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.